Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik aja. Sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, sekarang ibu mau absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Sekarang ibu ingin bertanya, siapa di sini yang bercita-cita menjadi dokter atau guru? Wah, bagus sekali Winda cita-citanya. Nah, maka dari itu, kalau kalian bercita-cita menjadi guru, menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, atau bahkan menjadi presiden, kalian harus rajin belajar agar tercapai cita-citanya. Nah, hari ini Ibu akan mengajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, aku dan cita-citaku, pembelajaran ketiga ya. Silahkan dibuka dulu bukunya. Nah, sekarang kan kita membahas tentang cita-citaku. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tidak cita-cita itu apa sih? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Coba, kalau Fani bisa menjawab tidak? Ya, betul ya. Jadi, cita-cita itu adalah suatu impian atau harapan yang diinginkan oleh seseorang untuk di masa depan. Seperti misalkan Fani bercita-cita menjadi seorang suster. Nah, berarti Fani harus rajin belajarnya agar bisa menjadi suster. Nah, sekarang kalian lihat di halaman 85. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Coba dibaca dulu ya. Barusan kan kita sudah sama-sama membaca teks bacaan Cita-cita Besar Patih Gajah Mada ya. Kalian berarti kan sudah paham jalan ceritanya. Sekarang Ibu ingin bertanya. Coba Lisa, bisa tidak menjawabnya nih Lisa? Patih Gajah Mada itu lahir abad keberapa ya? Tahu tidak? Ya, betul sekali, pada abad ke-14. Tepuk tangannya dulu dong untuk Lisa. Nah, kalian kan sudah paham jalan cerita dari teks bacaan di atas. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Sebelum Ibu membagi kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian sudah paham ya jalan ceritanya. Wahyu, Bagas, kalian itu ngapain? Kok ngobrol berduaan aja Ibu liatin dari tadi? Kalian tidak menyimak pasti Ibu menerangkan ya. Kalian tuh ya, jangan seperti itu ya. Kasihan kan teman-temannya yang lain ingin mendengarkan. Suara Ibu kan pelan. Nanti teman-teman yang lain tidak mendengar jadinya kalau kalian ngobrol sendiri berduaan ya. Nah, baik ya. Nanti kalian jangan mengulangi lagi. Karena kalau misalkan sedang ada guru yang sedang menerangkan, lebih baik menyimak atau memperhatikan, tidak ngobrol berduaan. Oke? Sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Tapi sebelumnya, kok Ibu lihat kalian itu sudah merasa bosan dan jenuh ya? Biar kalian itu semangat lagi, kalian harus ikutin gerakan Ibu nih, biar kalian semangat. Nah, sekarang kalian ikutin gerakan Ibu ya. S-E-S-E-M-E-A, semangat. Bisa kan? Ayo semuanya ikutin ya. S-E-S-E-M-E-A, semangat. Semangat kan kalian jadinya? Nah, jadi fokus lagi dalam pembelajaran kalau misalkan kalian sudah semangat. Nah, sekarang Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya 5 orang ya. Yang pertama, kelompoknya Fani. Yang kedua, kelompoknya Lisa. Yang ketiga, kelompoknya Wahyu. Yang keempat, kelompoknya Bagas ya.
Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal yang berhubungan dengan teks bacaan Cita-Cita Besar Patih Gajah Mada. Tadi kan kalian sudah paham tuh, sudah tidak ada pertanyaan juga, berarti kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk kelompok 1, kelompoknya Fani, Ibu kasih soal ya. Nah, tulis ya. Jelaskan arti nama Gajah Mada. Untuk kelompok 2, kelompoknya Lisa, pertanyaannya, jelaskan dari mana asalnya Gajah Mada. Ya, sudah ditulis. Baik. Untuk kelompok 3, jelaskan perjanjian apa yang sudah dibuat oleh Patih Gajah Mada. Ya, tulis dulu ya. Sudah? Baik. Untuk kelompok 4, sebutkan wilayah Nusantara yang ada pada saat itu. Nah, sekarang kalian soal yang sudah Ibu berikan tadi ya. Ibu memberi waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis ya. Ibu akan mengoreksi jawaban kalian. Salahkan. Anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis ya, dan Ibu akan mengoreksi jawaban kalian terlebih dahulu. Nah, tadi Ibu sudah koreksi jawaban kalian. Dari 4 kelompok, yang paling tepat jawabannya itu hanya 2 kelompok, yaitu kelompoknya Fani dan kelompoknya Wahyu. Gak apa-apa ya, kelompok yang lainnya masih bisa mengerjakan di soal berikutnya. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fani dan kelompoknya Wahyu. Nah, sekarang Ibu ingin mengulas kembali pembelajaran tadi ya, tentang teks bacaan Cita-Cita Besar Patih Gajah Mada, dan mengulas jawaban kalian. Jadi, untuk nomor 1, jelaskan arti nama Gajah Mada. Jadi, Gajah Mada memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Yang nomor 2, soalnya jelaskan dari mana asalnya Gajah Mada. Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan bangsawan, yang berada di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Yang nomor 3, pertanyaannya, jelaskan perjanjian apa yang sudah dibuat oleh Patih Gajah Mada. Jawabannya, ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Nah, yang keempat, pertanyaannya, sebutkan wilayah Nusantara pada saat itu. Jadi, wilayah Nusantara ada dibagi seluruh semenanjung Melayu, lalu Sumatera, Banten, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah Darwin atau Australia. Bagaimana hari ini? Serukan pembelajarannya secara berdiskusi dan berkelompok. Jadi kalian bisa lebih mengerti satu sama lain dan jadinya bisa lebih paham. Nah, sekarang kan kalian sudah paham tuh tentang lahirnya Patih Gajah Mada, lalu isi perjanjian yang sudah ia buat, lalu alasan mengapa ia membuat perjanjian tersebut. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup ya. Sebelum pulang, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu.
Baik, berdoa selesai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.